Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erica Febiana Dila Puspita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Penegakan Kedaulatan Hukum Indonesia oleh Kapal yang Berpatroli di Laut Natuna. Yang pertama, negara yang berdaulat mempunyai kedaulatan atas wilayah yang sudah menjadi kekuasaannya. Penegakan kedaulatan dan hukum atas wilayah Laut Natuna atau laut di Indonesia menjadi suatu keharusan atas pengakuan prinsip negara kepulauan. Penegakan kedaulatan hukum di laut menghadapi masalah dikarenakan luasnya wilayah laut di Indonesia dan sumber daya ikan pada wilayah laut Indonesia yang masih kaya, sehingga banyak sekali kapal-kapal asing yang sering masuk di wilayah kita atau di wilayah Indonesia. Di paper ini saya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif ini menggunakan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, karya ilmiah hukum, jurnal hukum, dan referensi ilmu hukum lainnya. Kemudian semua bahan-bahan dianalisis secara hukum normatif, dan kemudian saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari paper saya. Natuna merupakan pulau terdepan dan terluar di Indonesia yang terletak di Laut Cina Selatan. Lautan Natuna kaya akan sumber daya ikan dan migas tentunya, yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia. Maka dari itu, Natuna sering sekali menjadi tujuan kapal asing yang cukup menarik bagi investor asing. Selain itu, Laut Natuna juga merupakan kawasan yang rentan dengan ancaman dari negara-negara pengeklaim atau climate state. Kedaulatan dan hak berdaulat di Indonesia telah dilindungi oleh prinsip hukum internasional, yaitu dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasanya disingkat dengan UNCLOS 1982. Sudah tercatat beberapa kali Cina melakukan pelanggaran di Laut Natuna, yang mana Lautan Natuna ini merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia dan bukan hak Cina atau kapal-kapal asing untuk menangkap ikan dan berpatroli di sekitar Lautan Natuna. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini menegaskan komitmen negara dalam penguasaan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, baik di darat, di laut, atau di udara, untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, sumber kekayaan alam di wilayah Laut Natuna atau di Indonesia hendaknya dikelola berdasarkan fungsinya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rumusan masalah di paper ini yaitu yang pertama, bagaimana bentuk penanganan keamanan wilayah Laut Natuna. Kedua, bagaimana penegakan kedaulatan dan hukum pada wilayah Laut Natuna. Yang pertama, bentuk penanganan keamanan di wilayah Laut Natuna. Keamanan wilayah Laut Natuna sangat luas jika hanya dijaga oleh kapal patrol dari TNI Angkatan Laut. Untuk menjaga wilayah laut diperlukan kedatangan kapal-kapal patroli dari sipil, militer, dan informasi dari kapal milik pengguna jasa
kemaritiman. Kemudian dampak dari penanganan keamanan memiliki keterkaitan terhadap aspek dasar pertahanan keamanan yang dimana kedaulatan negara berupa garis perbatasan negara selalu mendapat ancaman dengan masuknya kapal asing dari negara tetangga yang berusaha mengambil kekayaan ekonomi laut Natuna. Hal ini biasanya merupakan ancaman bagi suatu negara yang menganut dasar negara kepulauan. Dari itu perlu penanganan yang terkoordinasi antar para stakeholder, pelaku penanganan keamanan maritim, dan masyarakat pelaku kegiatan di laut. Aktivitas para pelaku jasa maritim di laut juga bisa digunakan sebagai mata-mata pengawasan kegiatan ilegal di laut. Dengan terintegrasi sistem informasi yang bisa digunakan atau bisa dibangun antar lembaga pemerintah atau non-pemerintah, baik yang bergerak di bidang kemaritiman maupun sebagai jasa pengguna lalu lintas laut, akan memudahkan penanganan kejahatan di Laut Natuna. Dan kemudian yang kedua adalah penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah Laut Natuna. Penegakan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna adalah rangkaian dari kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum atau nasional dan internasional yang berlaku, baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat terlahirkan suasana aman, damai, dan tertib, pemantapan kepastian hukum. Dan secara asumtif, penegakan kedaulatan dan hukum di laut berarti suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di laut, baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan, mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di laut, sehingga dapat melahirkan suasana aman dan tertib untuk penetapan kepastian hukum di laut. Dalam mewujudkan keamanan di dalam penggunaan laut yang bebas sangat tergantung pada penegakan kedaulatan dan hukum yang proporsional. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laut yang tumpang tindih dan kewenangan dalam penegakan kedaulatan dan hukum di laut yang tersebar pada berbagai institusi. Pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di laut secara berkualitas akan mendorong keamanan dan ketertiban di laut yang pada akhirnya akan mengatasi masalah pelanggaran hukum di laut. Jadi kesimpulannya adalah penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah Laut Natuna merupakan suatu keharusan untuk mempertahankan wilayah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pertahanan maupun untuk kesejahteraan masyarakat sekitar Pulau Natuna. Dan penegakan hukum di Laut Natuna juga telah dilaksanakan dengan kemampuan saran dan prasarana yang sudah tersedia dan tentunya belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum perairan dan itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau perlakuan yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.